Nah, gerak-gerak setirnya loh. Tuh. Berasa autopilot gue bawa mobil Zenix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube That's Hobby. Yeay, Kijang Innova Zenix. Hari ini hari yang sangat spesial buat gua karena diberi kesempatan oleh dealer Auto 2000 Mangga 2 dengan Mas Vincent. Jadi kalau kalian butuh tanya tentang mobil baru dan pembelian mobil bisa ke Mas Vincent ya nanti ya. Kontak personnya ada. Ya, jadi kali ini gue diberi kesempatan oleh Mas Vincent untuk test drive, test route mobil Kijang Innova Zenix tipe Q yang tertinggi varian hybrid. Nah, seperti apa keseruan dengan mobil yang luar biasa spektakuler di akhir tahun 2022 ini? Kita lihat video selengkapnya. Oke, saatnya kita test drive cobain Innova Zenix 2000cc hybrid, 2000cc nya tipe Q. Wow, modelista yang tertinggi di kelasnya. Kita nyalain mesinnya. Ini karena sudah nyala ya hybridnya, jadi pas lagi starter on pun gak ada suara. Padahal ini mesin sudah nyala. Jadi kalau bagi yang nggak tahu ini nggak kerasa kalau mesinnya sudah bisa dioperasiin buat kita jalan. Yuk, saatnya kita bergerak. Oke, kita jalan. Parking brake sudah nonaktif, bisa jalan langsung. Ada kamera mundur. Oh, pasti kamera parking dan mundurnya nih sangat jelas banget ya terlihat. Ini membantu banget sih kalau buat kita di area parkir yang sempit dan nggak terlalu khawatir jadinya. Maju. Kita lihat. Asik ya. Kesan pertama di mobil Innova Zenix ini, bener-bener udah nggak bawa lagi dari generasi atau varian seri sebelumnya. Masuk di dalam interior ini langsung disambut dengan ornamen-ornamen mewah khas mobil papan atas. Kalau lihat dari dalam ya, dari segi tampilan sih ini langsung dari segi ornamen di transmisi, audio, dan head unit ini udah berasa kayak lagi naik Land Cruiser ya. Karena memang bener-bener nggak membawa lagi dari yang sebelumnya. Kayak penggunaan head unit, sekarang head unitnya udah layar 10 inch, udah besar banget. Terus untuk AC ya, indikator AC sudah otomatis. Terus untuk transmisi yang tadinya di bawah sekarang udah naik, agak menaik gitu ya. Nah, ini dia. Untuk dari segi instrumen atau panel-panel, dia untuk parking brake-nya sudah pakai electric parking brake. Terus ada brake hold, drive mode, EV mode, dan traction stability control. Nah, kalau berbicara dari segi experience atau test drive pengalaman berkendara saat ini, baru jalan beberapa meter aja ini udah kerasa memang perubahan besar dari generasi 7 Innova Zenix ini. Sudah sangat bisa menjawab keinginan dari konsumen setia mobil Kijang. Dimana dulu mobil Kijang itu identik dengan kekakuan dari bentuk, kekakuan dari suspensi. Sekarang dari segi kenyamanan dan dari kekakuan itu sudah sangat jauh dihilangkan. Asiknya ya. Jadi Innova Zenix itu sekarang udah ada dari 3 tipe. Yang terendah itu ada dari tipe G, yang medium itu tipe V, dan yang tertinggi ada tipe Q yang gua lagi coba sekarang ini tipe Q. Dan masing-masing tipe itu juga ada 2 varian maksudnya ya. Dari masing-masing 3 tipe tadi ada 2, yang bensin dan hybrid. Nah, mobil yang sekarang ini luar biasa dari segi harganya udah di atas 400 jutaan. Sebuah mobil Kijang yang dulu identik dengan kalangan-kalangan menengah, sekarang kalau bisa dibilang ini udah menengah ke atas nominalnya, 400 juta up. Tapi memang dari segi dari material ya khususnya ya, kalau melihat sebenarnya kalau penggunaan kayak door trim, material dashboard atau material lainnya masih ada kesan ini nih yang dari dulu ini belum bisa di upgrade lagi gitu. Mungkin kayak diganti kulit kah, karena ini mobil sudah 400 juta lebih, tapi sayangnya masih pakai material plastik keras kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi lebih detail untuk mobil yang sekarang udah sangat berevolusi besar dari generasi sebelumnya.
Apa aja sih kalau dilihat dari segi fiturnya? Nah, ini kalau dilihat ya, kalau dari segi steeringnya dulu, ini sebenarnya dia sudah disematkan opsi untuk shift control. Jadi shift control ini bagi sebagian orang sangat diharapin ya, karena dia buat menambah responsif ketika kita butuh tarikan yang wah kayak gini kan, bisa langsung narik gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga, yang mungkin di sebagian mobil sebelumnya, mobil-mobil mewah ya khususnya, itu sudah disematkan. Nah, sekarang kayak macam untuk cruise controlnya ini juga sudah adaptive radar ya, artinya dia memang kayak melihat dari zona sekitar ya. Terus kemudian dari lane keep watch, artinya untuk dia membantu kita pengemudi khususnya, kalau dari perjalanan dia akan membantu memperingatkan saat kita melebihi atau melewati dari marka jalan. Sebenarnya fitur-fitur itu sudah ada, bukan hal baru, tapi ini disematkan di mobil Kijang, mobil keluarga yang sekarang sudah berevolusi besar, desain dan tampaknya ini sudah menyerupai mobil SUV, mobil MPV layaknya SUV. Kemudian ini adalah tipe modelista. Modelistanya itu adalah kayak pelengkap ya, aksesoris tambahan layaknya dulu di Toyota itu ada TRD dan GR Sport. Nah, seperti itu. Kemudian kita berbicara radius putar. Ini adalah yang kedua, dan tadi sudah dicoba oleh gua. Sebenarnya sebesar ini mobil, radius putar yang sebaik ini tuh sangat appreciate banget ya, karena biasanya orang tuh khawatir kalau mobil besar radius putarnya akan kecil. Ternyata tidak terjadi di Innova Zenix ini. Kalau disebut dari segi interior, kemewahan juga selalu terasa saat kita buka panoramic glass-nya. Nah, ternyata di sebagian mobil yang mengadopsi panoramic glass itu hanya panoramic glass aja tapi tidak sunroof. Sedangkan di tipe Q ini Zenix dia panoramic glass plus, ada plus, jadi bagian depan dia sunroof. Kita praktekin sunroofnya ya. Ini panoramic glass sudah dalam kondisi terbuka. Sekarang sunroofnya kita buka. Semakin terang. Sudah terbuka full, kita tutup lagi. Jadi jangan sampai kalau lagi buka sunroof itu kondisi hujan, basah nanti interiornya. Ya, terus juga dari segi pemilihan material tadi sudah gue jelasin juga, untuk dari saddle dashboard, door trim, atau material-material lainnya yang mungkin masih terlihat sebenarnya nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi berhasilnya untung di genggaman setir ini udah jauh lebih enak ya. Dia tidak terlalu besar untuk steering wheelnya, tapi materialnya juga sudah enak digenggam. Terus kemudian ada armrest. Nah, ini armrest ini juga terkesannya dia sangat soft ya. Material pemilihannya soft, dia tidak terlalu mundur, jadi kita tangan tidak terlalu ganjil ya. Cocok banget kalau kita lagi butuh rehat sejenak dalam memegang kemudi. Salah satu fiturnya lagi gue cobain tentang lane departure assist. Lane departure assist itu untuk menjaga kita di tengah marka jalan supaya kita melenceng. Caranya kita pencet ini ketika sudah aktif, kemudian kita pakai cruise controlnya. Nah, gerak-gerak setirnya loh, tuh. Berasa autopilot gue bawa mobil Zenix. Ini kalau di tol aja kita test drive-nya luar biasa. Tapi kalau udah tikungan begini, kita langsung bisa pakai. Nah, kita nggak usah khawatir kalau terjadi apa-apa. Itu bukan berarti kita tidak bisa manualkan prosesnya ya. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba sekali lagi. Ini kondisinya lurus. Nah, oke. Kalau kita kondisi sudah lurus, kita pencet yang ini, lane departure assist, kemudian pencet cruise controlnya. Sekali lagi. Nah, tuh. Langsung bisa menyesuaikan. Di speedometer pun sudah ada indikatornya bahwa semua sudah aktif dan berwarna hijau. Kalau kita mau butuh tambah kecepatannya, kita tinggal tekan yang ini, Pak. Tuh, naik speed. Lane tracing assist and variable section take control. Nah, kalau sudah ada indikasi atau notifikasi tersebut, pengendara wajib untuk memegang kendali kembali secara manual. Itulah fitur safety dari Toyota Safety Sense 3.0 yang sudah disematkan di Toyota Innova Zenix ini. Keren banget. Secara teori di atas kertas, ada klaim bahwa Toyota Zenix ini memiliki tenaga yang lebih melimpah ruah dari segi horsepower dan torsinya.
Nah, itu memang bisa dijadikan acuan ya, karena memang secara tenaga dasar mesin konvensional bensinnya aja itu tenaganya memang sudah besar, ditambah tenaga elektrik atau power motor dari motor listriknya itu memang membantu untuk menambah tingkat performa dari torsi dan horsepower-nya. Nah, berbicara secara efisiensi bahan bakar, nah ini yang paling penting, biasanya orang sangat konsen untuk nanya tentang bahan bakar. Mobil ini dibekali dengan kapasitas tangki sebesar 52 liter. Nah, kalau dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan dengan dibantu oleh tenaga hybrid atau motor elektrik, bisa diasumsikan atau diperhitungkan bahwa dari konsumsi bahan bakarnya aja yang 1 liternya itu bisa mencapai sekitar 20 km. 1 liter 20 km. Dengan ditambah dengan mesin hybridnya, bisa diprediksi dengan satu kali isi tangki bahan bakar 52 liter itu bisa menempuh jarak sekitar sampai hampir 1000 km. Bayangkan kalau kita isi aja mobil ini dengan bensin dengan RON 92 ya, dengan harga sekarang itu per liternya 13.900. Bisa diperkirakan sekitar 700 ribuan kita isi full tank itu bisa bawa mobil ini sampai Surabaya ya, mungkin 1000 km itu lebih dari Surabaya bahkan. Luar biasa kan iritnya, mobil besar, cc besar, powernya luar biasa bertenaga. Mungkin kalau nanti kita berkesempatan bawa mobil ini ke tol, kita akan buktikan seberapa besar kecepatannya ya. Terus juga irit bahan bakar, kenyamanannya sudah jauh lebih meningkat, dan memang untuk dari segi tampilannya sendiri sudah jauh lebih berevolusi daripada generasi yang sebelumnya. Sangat worth it sekali sih sebenarnya mobil ini dikeluarkan di saat penghujung tahun 2022 ini, dan gue sih yakin kayaknya ini banyak banget peminatnya, dan memang menyasar pangsa-pangsa yang sebelumnya adalah keluarga-keluarga yang mungkin tidak terlalu mementingkan desain, sekarang bisa masuk ke kalangan pangsa pasar keluarga muda. Nah, kayak gitu kira-kira. Tapi memang sangat disayangkan bagi sebagian orang menganggap mobil berpenggerak depan itu kurang diminati ya, dan kurang fleksibel. Dalam artian begitu mereka ada kebutuhan untuk membawa kendaraan sampai ke arah atau daerah perbukitan yang konturnya sangat ekstrim, itu mereka timbul kekhawatiran bahwa mobil ini tidak kuat untuk membuat tenaga besar menanjak ke perbukitan tersebut. Tapi sebetulnya itu semua kekhawatiran tidak perlu dihiraukan. Artinya memang kekhawatiran dan kekurangan tersebut bisa terjawab ketika kita nanti bagaimana menerapkan mobil ini saat melalui tanjakan-tanjakan tersebut. Bukan yang ini, kalau yang ini adalah tipe V untuk varian gasolin atau bensin, bukan yang hybrid. Jadi tadi yang di test drive adalah tipe Q hybrid putih ya. Dan untuk sebagai kesimpulan akhir, mobil ini benar-benar sangat enak banget. Mobil MPV berasa SUV, mobil besar dan segala keunggulannya. Dan terima kasih banget sekali lagi diucapkan buat Mas Vincent. Akhir kata, kesimpulannya mobil ini adalah mobil yang sangat direkomendasikan buat kalian yang sedang mencari mobil keluarga bergaya SUV. Jangan lupa subscribe channel YouTube That's Hobby, share video ini dan komentar yang membangun di kolom komentar. Dadah!